Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyatno dapat kembali di hadapan Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Pak Yeli dipersilakan. Dalam rakor ini, KONI menyampaikan bahwa support anggaran dari pemerintah Kabupaten Jember untuk dua agenda tersebut sebesar 1,4 miliar rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk atlet di Praporprov dan Porprov. Untuk Praporprov sendiri, Jember akan mengirim 150 atlet yang tergabung dalam 6 cabang olahraga. Dan nantinya per atlet akan mendapatkan uang saku sebesar Rp150.000 per harinya. Dengan minimnya anggaran ini, KONI akan mengirim atlet yang sudah benar-benar siap tanding. Sementara untuk target, KONI mematok harus masuk 10 besar Jawa Timur, karena sebelumnya Jember menempati peringkat ke-15 di Jawa Timur. Bila target ini terpenuhi, bukan tidak mungkin dukungan dan apresiasi kepada atlet dari pemerintah juga akan semakin besar. Target ya 1 digit lah, dari 2 digit sekarang ini posisi Jember. Nah, kita berusaha semaksimal untuk menjadi urutan yang 1 digit. Terkait anggaran mungkin Pak? Anggaran kalau memang 1,4 itu saya kira ya cukup. Kalau dibuat cukup ya, kalau dibuat nggak cukup ya nggak cukup. Tapi kalau dibuat cukup dengan hati yang ikhlas, niat yang baik dan punya jiwa olahraga, saya kira itu sudah lebih dari cukup. Untuk yang penting penginapan, saku atlet juga official maupun uniform sudah bisa terpenuhi semua. Dengan gelaran Porprov ini, pemerintah Kabupaten Jember juga berharap para atlet juga bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Jember. Karena sesuai dengan janji Bupati, bila kerja keras ini membuahkan hasil yang baik, pemerintah tidak akan menutup mata terhadap prestasi atlet di Jember. Tak hanya itu, pembinaan atlet ke depan juga menjadi program utama KONI Jember. Dari Jember, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Kemegahan sarana olahraga bertaraf internasional yaitu Stadion Jember Sport Garden atau JSG yang ada di Kecamatan Ajung ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Jember. Fasilitas fisik yang maju di bidang olahraga ini tentu harus menjadi semangat tersendiri bagi kebangkitan olahraga di Jember, utamanya di bidang sepak bola. Karena selama ini masyarakat Jember, terutama para supporter Persib yang tergabung dalam Jember Berani atau Berni, sangat merindukan Persib bisa berlaga di level tertinggi persepak bolaan nasional. Mereka sebenarnya sudah jenuh dengan posisi Persib yang masih berkutat di kasta terendah kompetisi sepak bola Indonesia. Oleh sebab itu, di ulang tahun Berni yang ke-8 ini, para pendukung Persib tersebut ingin adanya perbaikan yang signifikan pada persepak bolaan Jember. Tentunya juga diharapkan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah sehingga kualitas pemain Persib bisa diperkuat secara sungguh-sungguh. Meskipun hal tersebut harus membeli pemain luar yang mutunya sudah terjamin. Manajerial Persib juga harus melakukan berbagai inovasi yang positif dengan mengacu kepada tim sepak bola yang berkualitas. Yaitu memperingati hari ulang tahun Berni yang ke-8 dengan tema Born as Tiger, kita terlahir sebagai macan. Nah, jadi Berni untuk ke depan kita berharap agar tim Persib Jember lebih baik lagi dan Berni menginginkan tim Persib Jember untuk naik kasta ke yang tertinggi di Liga Indonesia. Selama ini gimana ya? Selama ini untuk pemain kita menuntut untuk membeli pemain-pemain yang bagus sehingga mengacu kepada tim yang baik. Dalam perayaan ulang tahun tersebut, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo juga ingin olahraga di Jember semakin maju. Namun Kapolres juga menghimbau kepada para supporter Persib Jember yang tergabung dalam Berni agar senantiasa menjaga nama baik Jember, tentunya dengan sikap yang cinta damai. Bisa nggak pemainnya didiskualifikasi? Bisa. Kalau supporternya nggak tertib, bisa nggak pemain berlaga away tanpa penonton? Bisa? Bisa. Oleh karenanya kita harus tertib. Karena kita tidak akan melepas Persib bertanding away di suatu tempat tanpa supporter dari Berni. Tetapi itu tidak
kemungkinan terjadi kalau Berninya nggak tertib. Setuju? Selain itu, perayaan hari ulang tahun supporter Berni yang digelar di JFK ini juga diwarnai dengan lomba spanduk atau banner anti mafia sepak bola, di mana spanduk-spanduk itu dipasang di pagar sekitar Stadion Megah berkapasitas 20.000 penonton tersebut. Rata-rata spanduk bernada kutukan terhadap mafia sepak bola dan dukungan untuk satuan tugas anti mafia yang dibentuk oleh polisi. Rencananya seusai acara, spanduk-spanduk tersebut akan dipasang di sejumlah titik sebagai bagian dari kampanye kepada masyarakat mengenai kondisi sepak bola yang ada di Indonesia. Dari JSG, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Penyidik Kepolisian Resort Jember menyerahkan berkas-berkas atas 2 tersangka pungli di Spenduk Capil Jember ke kantor Kejaksaan Negeri Jember Selasa siang. Ratusan berkas OTT itu pun selanjutnya diterima oleh Kasipitsus Kejaksaan Negeri Jember beserta 2 tersangka atas nama Sri Wahyuniati, mantan Kepala Dispenduk Capil Jember, dan kadar warga sipil. Menurut Eko Imam Wahyudi, pengacara tersangka, berkas atas 2 kliennya hari ini telah dinyatakan sempurna dan dirinya terus mengawal penyerahan berkas itu hingga ke Kejaksaan Tinggi Surabaya. Ada strategi khusus yang akan dipakai oleh pengacara tersangka saat persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya nanti dan sampaikan kepada majelis hakim. Berikut ada beberapa hal yang bakal ditanyakan Eko saat persidangan. Karena sebenarnya uang puluhan juta rupiah yang dituduhkan hasil pungli masih bias. Karena menurut Eko bentuk dan dari mana asal uang itu masih belum jelas. Eko terkait pelimpahan seperti ini, Pak Eko menanggapinya seperti apa? Ini kan hanya proses prosedur saja tuh. Jadi artinya bahwa perkara ini sudah dianggap selesai oleh kepolisian. Kemudian sekarang ini tahap 2 diserahkan ke para jaksa untuk disidangkan. Artinya tidak ada hal-hal baru di sini, tidak ada. Terus dari sama ini seperti apa nanti kelanjutannya? Ya, kalau sudah di persidangan nanti kan kita tidak berbicara BAP lagi, tapi ada strategi khusus yang akan kita jalankan. Karena bagaimanapun juga ada hal-hal yang saya harus sampaikan di persidangan dan yang saya harus ungkap di persidangan. Sementara itu, Ponco Hartanto, Kepala Kejaksaan Negeri Jember, jika tidak ada aral melintang persidangan atas kasus OTT cyber pungli di kantor Dispenduk Capil Jember pada bulan November 2018 lalu dalam waktu sebulan dapat segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ya, hari ini kami Kejaksaan Negeri Jember menerima penyerahan tahap 2 perkara OTT di Capil Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama tersangka Yuni dan tersangka Kadar. Hari ini diserahkan tahap 2. Untuk berkas sendiri sudah lengkap? Gimana? Berkas sendiri sudah lengkap? Berkas sudah lengkap, sudah 2 minggu yang lalu seminggu yang lalu sudah kita P21. Ini penyerahan tahap 2, selanjutnya nanti kita tahan 20 hari untuk persiapan menyusun dakwaan. Selanjutnya setelah dakwaan selesai segera kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor di Surabaya. Seperti diberitakan sebelumnya, tim cyber pungli Jember menangkap 2 tersangka pungli di Dispenduk Capil yakni Sri Wahyuniati dan Kadar November 2018 silam. Karena diduga melakukan pungli dengan memungut biaya atas pembuatan EKTP dan surat-surat kependudukan lainnya. Di mana dari hasil pungli setidaknya tiap pekan diduga mereka menerima pemasukan hingga puluhan juta rupiah. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Warga Dusun Bulurejo, Desa Pasiban, Kecamatan Kencong, Jember digemparkan dengan penemuan mayat perempuan tanpa identitas dengan kondisi tertelungkup memakai baju atasan kuning dan setengah telanjang. Mayat perempuan ini diduga masih baru saja meninggal dikarenakan tidak mengeluarkan bau dan kondisinya masih utuh. Sementara itu, ciri-ciri mayat ini berambut ikal sepundak, memakai baju kuning, dan di jari manis kanan ada cincin yang melingkar. Sementara ini, banyak warga yang menyaksikan menduga wanita tersebut merupakan korban tenggelam dan terseret arus ke pinggir pantai. Eko sebagai saksi mata mengatakan bahwa penemuan mayat pukul 4 sore, warga langsung melaporkan ke Kades dan Babinmas Kencong. Di rumah ada yang telepon
Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian dan juga identitas korban. Dari Pantai Paseban, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi Sekolah Dasar Negeri Curah Takir 3 di Kecamatan Tempurrejo, Jember sangat memprihatinkan. Bahkan 3 gedung yang terpaksa masih digunakan untuk aktivitas belajar mengajar ini sebenarnya sudah tidak layak. Namun apa boleh buat, hingga kini belum ada renovasi dari pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan tersebut. Jika hujan mulai turun, air masuk melalui atap gedung yang bolong dan tentu saja mengganggu aktivitas belajar mengajar. Siswa dan siswi di daerah pinggiran Jember ini sangat ingin memiliki gedung sekolah yang layak, sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman seperti anak-anak di perkotaan. Vira Dian Rahayu. Panggilannya? Vira. Vira. Iya. Kelas berapa ini? Kelas 6. Kelas 6. Jadi, kalau kondisi hujan deras ini gimana? Apa airnya masuk ke sini? Iya, masuk. Kadang nggak sampai sekolah. Iya. Yang kan hujan, sepanjang hari itu hujan. Kalau sepanjang hari hujan ya? Iya. Ini memang atapnya nggak ada ya? Iya. Atapnya nggak ada. Dik, yang diharapkan apa Dik nanti? Ya semoga ada, biar ada dibetulin gitu. Ini sejak kapan? Kalau kondisi gedung sudah beberapa tahun yang lalu, cuman yang pas parah itu bulan kira-kira 3 bulan ini, 3 bulan ini ya, baru kena puting beliung yang pernah saya sampaikan lewat media dan lain sebagainya. Yaitu ya, kalau pemerintah mulai awal sudah saya rasa cukup ada perhatian, cuman perhatian lewat media-media tok, cuma perhatian tok, tapi solusinya itu enggak ada sampai sekarang. Terkait dengan suhu pengajuan, proposal dan lain sebagainya itu sampai mendengar saya namanya Bu. Iya, mengusulkan rehab dan lain sebagainya sampai mendengar. Ternyata hanya sampai sekarang ini belum ada realisasinya. Cuman ya simpati aja katanya pemerintah begitu, perhatian, cuman perhatian hanya yaitu perhatian tok. Dari Tempurrejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi sungai di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo, Jember mengalami abrasi, sehingga tanah pamajekan milik warga setempat mengalami longsor. 2 rumah warga lain di sekitarnya juga mengalami retak parah sehingga terpaksa dibongkar. Pembongkaran 2 rumah milik warga setempat yang terdampak tanah longsor ini dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah desa setempat. Pastinya dibantu anggota TNI Polri beserta petugas Kecamatan Tempurrejo. Salah satu rumah warga yakni milik Ibu Misia sudah mengalami keretakan yang parah sehingga harus rela dibongkar oleh petugas. Bahkan sambil menunggu bantuan dari pemerintah daerah, Bu Misia sementara ini terpaksa tinggal di kandang hewan miliknya yang berada di belakang rumah tersebut. Nggih, lepole nggih mulai winginane saking sing sanget dek wingi niku. Dek wingi dalu jam 3 mulai langsung niku. Ini hari itu. Nggih. Oh, nggih, Pak. Mboten tilem pokoke dalu niku, Pak. Gitu. Nggih, mboten tilem. Terus ini dibongkar ya, Bu? Nggih, masih dibongkar. Kalih niku, Pak. Ada 2 rumah ini ya? Sing parah nggih niku. Oh gitu ya. Itu memang air sangat deras. Turun Pak, dalu, Pak. Gitu ya. Dalu. Mboten pokok mboten dianu kok, mboten saged tilem. Sutikno selaku Kepala Desa Sanenrejo mengatakan bahwa abrasi ini terjadi sejak tahun 2002 lalu. Dampak dari curah hujan yang sangat deras sekali menjadikan sungai ada longsoran. Nah, di sini ada dampak 6 rumah, yang 2 yang sudah bisa dikatakan fatal, yang sudah diadakan pembongkaran. Ya tadi sudah sampaikan bersama-sama membantu warga, khususnya yang ada di Padukan Mandilis Sanenrejo. Dari Tempurrejo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah ibu-ibu ini mendatangi Polres Jember untuk melaporkan kasus dugaan penipuan arisan online hingga rugi ratusan juta rupiah.
Salah satu owner arisan online, Susan, mengatakan pelaku yang juga istri anggota polisi ini pada awalnya lancar-lancar saja. Namun setelah berjalan lama ternyata tidak membayar kembali arisan tersebut. Jika ditotal, kerugian diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Pelaku yang bernama Ice ini mengikuti beberapa arisan online. Dalam satu arisan online yang juga diikuti Susan, Ice mempunyai tanggungan sebesar 60 juta. Namun jika ditotal dari beberapa owner, ia dinilai membawa ratusan juta rupiah. Awal, karena saya percaya sama dia. Apalagi dia istri seorang polisi. Nah, ya, owner-owner yang kena tipu ini. Gabung ke berapa owner? Sepengetahuan saya cuman saya, di Mbak Lui, di Mbak siapa lagi dia yang di Saripatun itu. Sepengetahuan saya cuman ke mereka. Total berapa, Pak? Soalnya saya tanya sebelum kejadian ini, Mbak Ica, sama ikut ke siapa saja? Itu dia ngakunya cuma ikut ke saya. Ternyata ke banyak owner ternyata. Termasuk ada yang di luar Jember juga, Mbak? Iya. Oh iya, banyak juga. Yang luar Jawa juga banyak ternyata. Sementara itu pihak Polres belum bisa memberikan keterangan soal kasus ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sepintas tak ada yang ganjil dengan proses belajar mengajar di SDN Sidomukti 4 Jember. Namun siapa sangka di sekolah ini hanya diajar oleh 3 orang guru. Satu adalah guru PNS dan 2 orang guru tidak tetap. Sementara jumlah murid mencapai 73 siswa mulai kelas 1 hingga kelas 6. Agar pembelajaran tetap berjalan, tiap guru terpaksa mengajar 2 kelas secara bersama-sama. Kelas 1 dan 2 diajar 1 guru, 3 dan 4 diajar 1 guru, dan kelas 5 dan 6 juga 1 orang guru. Kondisi ini tentu kurang efektif karena materi pembelajaran sangat kurang. Keadaan ini semakin ironis karena di SDN Sidomukti 4 tidak ada kepala sekolah lantaran sejak November 2018 kepala sekolah telah pensiun. Namun hingga kini belum juga ada penggantinya sehingga guru menjadi serba bingung. Tak hanya itu, karena tidak adanya kepala sekolah, Sudarto yang dianggap guru PNS dan paling senior juga kerap mengambil kebijakan berkenaan dengan sekolah yang semestinya harus dilakukan oleh kepala sekolah. Oleh karenanya, Sudarto berharap adanya penambahan guru dan kepala sekolah secepatnya, sehingga proses belajar di SDN Sidomukti 4 Jember berjalan baik. Tetap berlangsung meskipun notabene-nya tidak ada gurunya. Yang kami kasihan anak-anak, murid kami itu bagaimana nanti ke depannya untuk mencerdaskan siswanya itu yang maka oleh dari itu kami memohon kepada kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di kabupaten ya tolong diperhatikan, paling tidak SD kami lah yang sangat-sangat membutuhkan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ketua PGRI Jember Supriyono mendapatkan informasi dari sejumlah kepala sekolah bahwa hingga saat ini tunjangan kinerja yang didapat dari Pemkab hanya senilai Rp125.000. Padahal kepala sekolah harus menanggung beban untuk mengelola anggaran tersebut, salah satunya yang bersumber dari bantuan operasional sekolah atau BOS. Dan mengelola anggaran BOS bukan tugas yang mudah, sebab jika ada kesalahan bisa tersandung dengan kasus hukum karena pasti langsung dilaporkan oleh masyarakat. Dengan tunjangan sekecil itu, menurut Supriyono, guru-guru yang layak menjadi kepala sekolah menjadi takut, sehingga dikhawatirkan permasalahan kekosongan kepala sekolah yang terjadi di banyak sekolah tidak akan pernah selesai. Apalagi saat ini semua sekolah sedang persiapan menghadapi ujian nasional. Kemudian juga kalau kita bicara imbalan jabatan dari kepala sekolah itu, sampai saat ini pemerintah belum memperbarui. Jadi tunjangan kepala sekolah itu mulai SD, SMP, SMA itu besarannya hanya 125 per bulan, Pak, ya? Per bulan. Sehingga tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang dengan tugas yang cukup berat gitu ya. Nah, dari sinilah mungkin kesulitan pemerintah daerah untuk menyiapkan kepala sekolah baru.
Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kantor Imigrasi Jember mencatat 400 lebih pemohon paspor di kantor Imigrasi Jember ditolak, menyusul kecurigaan petugas imigrasi yang mensinyalir jika pemohon paspor tersebut akan bekerja ke luar negeri secara ilegal. Sebab dalam sesi wawancara dan kelengkapan administrasi, pemohon tidak dapat memberi kejelasan pasti tujuan ke luar negeri berikut data diri yang benar dan tak melengkapi data administrasi dari kantor Disnaker Trans Jember jika mereka akan bekerja ke luar negeri. Karena kejanggalan itulah, tidak ada alasan lain bagi kantor Imigrasi Jember untuk menolak pemohon paspor yang dianggap bermasalah itu. Apalagi saat ini sistem pembuatan paspor secara online. Sehingga dipastikan jika data administrasi yang diajukan kepada kantor imigrasi oleh pemohon tidak lengkap, dipastikan mereka bakal ditolak. Kami melakukan penundaan pemberian paspor terhadap 400 sekian orang itu tadi. Kami hanya meminta kelengkapan persyaratan. Kalau yang bersangkutan pada saat dilakukan wawancara mengaku akan bekerja, tentunya kita akan minta persyaratan yang telah ditentukan, yaitu rekomendasi dari Disnaker. Kantor Imigrasi Jember melayani pemohon paspor untuk area Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, dan juga Probolinggo. Dari Sumbersari, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Di ruang Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Jember ini, sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat dan tokoh melakukan aksi tertawa bersama untuk menyindir kinerja DPRD yang saat ini memang terlihat tidak maksimal atau melempem. Kolab aksi Kustiono mengaku resah karena saat ini semua elemen masyarakat seperti pakar politik, tokoh masyarakat hingga elemen masyarakat paling bawah sepakat bahwa kondisi Pemkab saat ini carut-marut. Seperti banyaknya jabatan PLT, pengelolaan keuangan daerah yang semaunya sendiri dan banyaknya pelanggaran aturan namun tidak diberi sanksi. Namun meskipun persoalan yang sudah lama terjadi dan semua orang mengetahui ini, tetap saja belum ada tindakan dari pemerintah pusat. Bahkan Kustiono mengaku kecewa karena fungsi kontrol DPRD sebagai wakil rakyat sudah tidak terlihat lagi. Terhitung sejak proses hukum yang menimpa Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni. Oleh karena itu menurut Kustiono yang bisa dilakukan masyarakat hanyalah tertawa saja sambil melihat pelanggaran-pelanggaran di Jember yang sering terjadi. Banyak persoalan-persoalan yang mengemuka di ruang publik dan itu di medsos rame di DPR tidak ngambil peran sebagai fungsi pengawasan. Contoh kecil itu adalah persoalan jalan. Bagaimana peran DPR? Nggak ada. Seolah-olah semuanya tergantung kepada eksekutif. Nggak bisa begitu. Ini pemerintahan Kabupaten Jember, bukan kerajaan Kabupaten Jember. Pemerintahan Kabupaten Jember unsurnya apa? Eksekutif, bupati, dan bagaimana guru, kesulitan kepala sekolah. Banyak persoalan. Namun sayangnya tidak ada satupun anggota DPRD yang ngantor saat aksi ini dilakukan. Sehingga para aktivis langsung masuk ke ruang Banmus dan ketawa bersama tanpa ada anggota DPRD yang mendengar. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Saat Jumat dini hari, warga desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember tidak bisa tidur. Mereka berhamburan keluar rumah setelah sungai Kemiri mengeluarkan suara gemuruh dan dentuman. Hujan sepanjang hari membuat air sungai bercampur lumpur naik disertai material batang pohon dan batu. Warga berbondong-bondong menyelamatkan diri dan mengamankan harta benda yang bisa dibawa. Dan badan lari semua, itu ngungsi di sebelah sana itu. Kenapa Bu? Mungkin trauma tuh gimana? Ya, masih trauma Mbak. Kalau di sini kalau hujan terus padam trauma. Kenapa Bu dulunya? Tahun berapa waktu itu? Tahun 2006. Cepat. Kejadiannya setengah 12 ini. Banjir bandang ya? Banjir bandang. Ini nanti Ibu sampai jam berapa nanti nggak tidur? Nggak tidur sini saya Mbak, tidur sana. Ngungsi ya? Iya, takut masih. Pergi ke mana Bu? Itu di rumah saudara situ. Rumah saudara ya? Kalau di sini sudah ada semua. Ini baru pulang ini. Itu udah ada semua sudah. Saya langsung lari ke sana lihat ke sungai. Habis itu saya ngambil kontak mau ngelarin mobil. Ya terus? Ya keluarin mobil itu taruh di pertigaan itu. Terus keluarganya gimana Pak? Ya suruh lari sama saya.
Kenapa Pak kok sampai takut gitu? Pernah kejadian? Ya, kalau saya nggak pernah, istri saya yang trauma. Pernah ya? Ya, ini banjir bandang. Ini sampai nggak tidur ini nanti ini? Ngungsi Pak, nggak tidur. Insya Allah ya nggak tidur Pak. Sementara itu tidak sedikit warga yang memilih berjaga di atas jembatan Kemiri untuk memantau debit air sungai. Sungai. Kenapa? Sungainya tadi banjir. Terus? Banjir bandang, sempat ada kayu, juga tanah liat mengental. Seperti tanah liat itu sudah. Terus sama nggak ngungsi nih, nggak takut? Ini memantau kalau keluarga semuanya sudah siap-siap untuk mengungsi. Kenapa Mas? Pernah terjadi banjir bandang? Iya, semuanya orang-orang sudah trauma Bu, banjir tahun 2006 itu. Jadi ada trauma yang begitu mendalam, tidak bisa tidur dan khawatir. Tapi kalau bagian utara sudah semuanya ngungsi di daerah Sukorambi. Sukorambi ya? Iya. Warga memilih bertahan di luar rumah dan sementara mengungsi di rumah kerabat yang lebih jauh dari sungai sehingga lebih aman. Karena warga trauma takut terjadi banjir bandang seperti tahun 2006 lalu yang menewaskan ribuan warga setempat. Dari Panti, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Di tahun 2018 kemarin ada 6 SMA, 43 SMK dan 11 MA yang menumpang saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Sementara di tahun 2019 ada 1 SMA, 31 SMK dan 4 MA yang masih menumpang atau mengalami penurunan sekitar 50%. Sejumlah warga yang tidak mampu melaksanakan UNBK secara mandiri disebabkan kondisi sekolah yang tidak memungkinkan, diantaranya keterbatasan komputer dan masih sulitnya jaringan internet untuk diakses. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Jember, Lutfi Isa Ansori, meski ada sejumlah sekolah yang merasa mampu, namun setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur belum bisa melaksanakan karena kondisi komputernya yang tidak memungkinkan. Sehingga sekolah tersebut tetap diminta untuk menumpang agar proses UNBK berjalan lancar. Yang jelas dibanding dengan tahun lalu pelaksanaan UNBK 2018 untuk 19 ini jumlah yang menumpang itu semakin menurun. Dari data yang ada untuk 2018 kemarin untuk SMA itu 6 lembaga yang menumpang, nah sekarang tinggal 1 lembaga yang menumpang. Ada sekitar 12 peserta saja yang menumpang di sekolah yang lain. Sedangkan untuk SMK ada 31 lembaga yang masih menumpang atau sekitar 570 peserta yang melaksanakan UNBK di sekolah yang lain. Oleh karena itu, kondisi ini akan terus dievaluasi dan diupayakan agar tahun 2020 mendatang semua SMA, SMK, dan MA bisa melaksanakan UNBK secara mandiri. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah aksi 2 orang penari gandrung yang turut menghibur dalam Maksibar di Hotel Aston Jember. Maksibar merupakan program baru dari Hotel Aston Jember yang menawarkan paket makan siang bersama yang murah dengan hiburan tari-tarian tradisional. Dengan konsep all you can eat, Maksibar ini bisa menjadi referensi Anda melakukan makan siang bersama teman kantor maupun bisa menjadi tempat nongkrong yang asik. Menunya pun cukup membumi. Makanan asli Indonesia tersaji di sini, mulai dari tahu telur, gado-gado, mie ayam, dan masih banyak lagi. Dengan konsep ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada para pengunjung. Bahkan, bila olahan dan masakan lokal Indonesia dikreasi dengan baik, tak kalah dengan hidangan luar negeri. Konsep ini pun diapresiasi oleh para tamu, karena tak hanya menari, para penari gandrung tersebut juga turut membantu mengantarkan pesanan para pengunjung hotel. Sensasinya ya bagus sih, jadi masih kayak cinta budaya gitu loh. Jadi budaya itu masih terlihat bahwa budaya Jawa Timur kan gandrung dari Banyuwangi ya. Jadi ditampilkan di Hotel Aston ini. Ini menu yang dinikmati apa ini? Ini kayaknya rujak, cuman ini gubis ya, sama ada telurnya, sama ada dagingnya. Khas Jawa Timur ya? Ya, khas Jawa Timur. Dari Kaliwates, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Air terjun Petung Tulis merupakan destinasi wisata yang tergolong baru di Kabupaten Jember. Tempat ini menyajikan suasana yang sangat alami karena berada di tengah hutan lereng Gunung Argopuro, tepatnya di Dusun Petung Tulis, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Jember. Jauh dari hingar-bingar perkotaan, para pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan hutan tropis yang menakjubkan. Di samping kanan kiri air terjun terdapat berbagai macam tumbuhan liar yang khas hutan pegunungan. Pengunjung tentu tidak akan melewatkan momen indah ini tanpa berfoto ria. Bahkan, hampir semua pengunjung juga menyempatkan mandi di air terjun yang masih sangat jernih tersebut. Air yang bersumber dari mata air pegunungan ini tentu bersuhu sangat dingin sehingga membuat mereka tak mampu bertahan lama di dalam air karena pastinya akan kedinginan. Para pengunjung biasanya juga membuat semacam api unggun kecil untuk menghangatkan tubuh. Untuk mengunjungi tempat sebagus ini, masyarakat harus menempuh jarak sekitar 15 km dari Kecamatan Tanggul. Dan masih harus berjalan kaki sejauh 2 km karena medan hutan pegunungan yang sangat ekstrim ini sehingga kendaraan tidak akan bisa masuk ke sekitar air terjun Petung Tulis. Biasanya di hari libur warga dari berbagai kecamatan berkunjung ke tempat ini, tak terkecuali para pelajar pramuka dan juga pecinta alam. Kalau di sini kan masih alami, ya suasananya dingin, airnya mungkin bisa dimainin kayak es. Airnya masih jernih ya? Masih jernih. Kalau dari atas kan belum terjamah oleh manusia, jadi masih belum ada kotoran-kotoran atau sampah di atas itu, tidak ada. Kalau akses ke sini jalannya seperti apa? Kalau akses jalannya mungkin perlu diperbaiki. Kayak motor kan belum bisa nyampe ke lokasi air terjunnya, harus berjalan mungkin bisa 2 kilo mungkin. Dari Tanggul, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Jadi Sukiana bersama rekannya bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.